Rekaan itu apa maksudnya rekaan itu? Hayalan atau angan-angannya penulis, imajinasinya. Nah, kalian kan punya imajinasi ya? Misalkan, oh aku saya besok, hah? Ya besok itu aku pengen apa ya, makan apa ya? Nah itu menghayal ya, seperti itu. Nah ini di kitab fiksi itu seperti itu. Jadi isinya itu adalah hayalan. Nah kalau menurut bahasa fiksi itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Inggris yang artinya fiction. Fiction artinya apa? Rekaan atau hayalan. Nah, jadi ini adalah karya sastra yang bersifat imajinasi atau hayalan penulis, bukan kejadian yang sebenarnya, bukan kejadian yang sebenarnya. Ya. Oke, dengan kata lain, cerita fiksi itu tidak ada di dunia nyata. Tapi minat penulisnya itu cuman editan deh. Berdasarkan pengalamannya, kemudian digabungkan atau dihubung-hubungkan dengan hayalan dia. Nah, itu disebut cerita fiksi. Nah, teks fiksi itu ada 4 jenis. Apa saja? Yang pertama, dongeng. Nah, dongeng ini kalian pernah tahu dongeng? Yang kedua, novel. Yang ketiga, cerpen. Nah, ini yang sering kalian baca. Yang keempat, komik. Kalau roman itu kalian belum bisa membacanya ya, karena tingkat bahasanya ya bahasanya lebih tinggi. Komik. Apa saja tadi jenis fiksi ada 4, yaitu dongeng, novel, cerpen, komik, dan roman. Kalau komik itu bisa masuk ke apa ya, komik itu ya? Fiksi bukan? Bisa fiksi, bisa enggak. Oke, nah sekarang yang kita bahas pagi hari ini tentang dongeng. Dongeng itu ada banyak, ada 5. Pertama sage, yang kedua legenda Malin Kundang, dongeng lucu ya. Nah, siapa yang tahu dari kelimanya ini artinya? Yang kalian pernah mana? Yang tabel? Yang tabel atau yang apa? Saya kira sama dongeng lucu. Nah, yang pertama sage. Maaf ya, anaknya Ustazah tadi ada masalah dengan Zoom-nya. Oke, yang pertama sage. Itu sage, kalian pernah baca mungkin ya. Nah ini sage. Sage itu adalah dongeng yang berhubungan dari suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan sejarah. Nah, sejarah Perang Dunia Kedua. Contohnya ini Lutung Kasarung. Pernah kan kalian baca Lutung Kasarung atau Calon Arang atau Damar Wulan? Ini ceritanya biasanya berkaitan dengan sejarah. Sejarah zaman dahulu atau zaman kerajaan. Sejarah Perang Dunia Kedua. Waktu Perang Dunia Kedua jadikan sage ya. Ini adalah kerajaan-kerajaan itu kalau yang di Indonesia ya. Yang kedua, ini kata mitos. Apa itu mitos? Mitos itu adalah kepercayaan. Mitos. Nah, Pulau Jawa. Dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan dewa dewi ataupun roh yang memiliki kekuatan. Kerajaan Majapahit. Nah, kalau seperti ini biasanya dalam Islam boleh tidak ya? Dalam Islam boleh enggak? Enggak. Nah, dalam Islam kita tidak boleh kita tidak boleh percaya bahwa Gentong itu bisa memberikan kita kekuatan. Ya, yang kekuatan itu siapa? Yang bisa memberikan kita rezeki, yang bisa kita memberikan kita itu adalah Allah.
adalah Allah. Ya, contohnya di sini adalah cerita tentang Dewi Sri. Dewi Sri, kalau zaman dahulu Dewi Sri itu padi. Dewi Sri itu padi. Nah, kalau zaman dahulu Dewi Sri itu Manusia. dipercayai dia bisa membawa rezeki dengan ketika kita berdoa kepada Allah. Nah, kemudian kita berlimpah, biasanya seperti itu. Coba sih sen PPPP. Loh, ayo maaf Mas. Yang chattingan silahkan nanti udah keluarkan ya. Maaf ya. Aturan di kelas ini kalau ada yang chatting, kita akan keluarkan dengan paksa. Maaf ya. Oke. Jadi yang kedua legenda. Nah ini Legenda. Malin Kundang. Ya benar. Legenda ini menceritakan asal usul terjadinya suatu daerah atau Si Tanggang juga. wisata biasanya. Contohnya apa? Asal usul Surabaya. Danau Toba. Asal usul Surabaya. Gunung Sudah pernah Berapi. baca? Asal usul Banyuwangi. Namanya Malin Kundang. Malin Kundang sudah pernah baca ya? Wah ini Sering. Maling kandang. Sudah. Maling kandang. Sudah undangan. Maling kundang. Gunung Berapi. Nah, Maling kandang kucing. Malingnya jenenge kundang. ya. Di Maling kandang kok. yang sudah ikut aturan dan usada ya, semua speakernya di-mute dulu, oke? Nah, yang keempat adalah fabel. Fabel itu adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan. Hewan di dalam fabel ini tingkah lakunya seperti manusia. Dia juga bermasyarakat, dia juga makan, dia juga minum, bahkan bekerja. Nafas. Kita ya? Iya, itu adalah kalau fabel itu cerita tentang kamu. Hewan-hewan yang bisa berbicara, dia bertingkah laku seperti manusia. Nah, ini kalian pernah kan? Baca buku tentang hewan-hewan? Oh, itu Pernah. pernah. Banyak. Pernah. Oke. Baca buku reptilan amnesia. Udah kemudian bisa di-mute? Iya. Oke. Yang kelima ini adalah dongeng lucu. Dongeng lucu adalah dongeng yang menceritakan tentang seorang tokoh. Biasanya itu Humor. tahu kecerdikan Tomat lebay. tapi bisa membuat pembacanya itu tertawa. Nah, ini yang sering biasanya Kabayan, Malang Abu Nawas. Siapa yang pernah Pak Belalang? Mas Danu pernah baca Pak Belalang nggak? Mas Danu? Yang pernah baca yang mana yang dongeng lucu, Mas Danu? Lebay Malang, Pak Belalang, Tomat lebay. sangat lebay. Nah, Abu Nawas biasanya yang sering ya. Abu Nawas itu dia sangat bijaksana ya. Oke, nah dalam cerita fiksi itu ada unsur-unsur ceritanya ya. Yang pertama adalah tema. Tema di sini adalah gagasan. Gagasan yang mendasari atau yang melatar belakangi seluruh isi cerita tersebut ya. Yang kedua adalah tokoh. Nah, tokoh di sini adalah pelaku yang terlibat di dalam cerita. Nah, tokoh ini dibagi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, tokoh utama ini biasanya dia yang sering kali muncul, dia yang sering sekali berbicara, itu tokoh utama. Kalau tokoh pembantu hanya
sebentar-sebentar saja dia, Pelaku set. tapi dia itu bisa menghidupkan sebuah cerita. Oke, yang ketiga adalah watak. Nah, watak ini adalah sifatnya Sebaik. siapa? Sifatnya para tokohnya. Sifatnya kata. Oh, tokoh dibagi menjadi 3 lagi, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Nah, antagonis dan protagonis ini termasuk dalam tokoh utama. Apa itu antagonis? Kalian bisa catat di buku tulisnya ya, atau di buku modulnya. Antagonis itu adalah tokoh, sifat tokoh yang jahat. Antagonis. Jadi dia yang Maling kundang jahat. tokoh yang jahat itu disebut antagonis. Kalau protagonis adalah yang Maling. ya. Tokoh yang baik disebut protagonis. Kalau yang tritagonis, wah baru dengar ya tritagonis. Normal. Itu apa ya? Normal. Normal. Tokoh penengah, pinter. Jadi dia yang Tokoh apa? tokoh penengah. Jadi dia yang Aku nggak pernah. tokoh penengah itu dia yang ketika ada konflik antara tokoh baik dan tokoh jahat, biasanya yang menengahi adalah tritagonis, yang menyelesaikan masalah atau yang menengahi antara tokoh baik dan tokoh jahat adalah tritagonis. Nah, dia disebut tokoh penengah. Nah, tokoh penengah nanti namanya apa, Mas Furkan? Apa Mas Furkan, tokoh penengah tadi? Loh, kak ngurungokno Mas Furkan. Tritagonis. Unsur cerita yang berikutnya yaitu latar. Nah, latar ini ada 3. Tempat, waktu, suasana. Dan suasana. Kalau tempat itu misalnya di mana? Bisa di rumah, Hutan. di hutan boleh, di kelas, di sekolah, Di udara. di udara boleh, di awan. Luar Ya. angkasa. Kalau waktu, nah waktu ini di mana? Malam. Malam. Siang. Pagi. Siang. sore. Malam. Matahari terbenam itu waktu juga. Nah, kalau suasana, Hujan. hujan benar. Cerah. Apa suasana sedih atau mendung? Nah, suasana syahdu atau suasana gembira itu suasana ya. Jadi latar ada 3, Awan. latar waktu dan latar suasana. Oke, yang Luar angkasa nggak ada waktunya. ada waktunya ada lah. Ada waktunya. Nanti saya keluarkan loh yang rame. Ya, alur. Oke, alur ini ada 2. Alur maju, alur mundur. Alur maju dan alur mundur. Nah, kalau alur maju itu biasanya ceritanya itu mulai dari bayi sampai dan sampai dia meninggal. Nah, maju. Kalau mundur dia Mesin waktu lah. kejadian yang sebelumnya yang sudah dia lakukan ya. Dia bercerita Rewind lah. rewind benar. Siapa tadi? Live rewind. Ya itu alur mundur. Kalau alur maju ya berjalan seperti Biasa. sesuai waktunya. Dari bayi sampai 2020. Waduh, siapa itu? Cerita pengalamanmu ya? Mulai dari bayi masih ingat sampai sekarang. Masih. Ya, itu alurnya maju. Oke. Yang keenam Aku nggak ingat, Tus. Ya ampun. dalam Aku bayi gak kerasa. dalam cerita fiksi itu pasti ada pesan moralnya ya. Pesan moral ini adalah amanat. Ada amanatnya, pesan moral atau pelajaran. Ada yang bisa diambil. Contohnya, Malin Kundang. Apa sih? Sudah pernah baca? Durhaka. Apa? Tidak Apa durhaka. pesan moralnya apa? Jangan durhaka Itu apa? kepada orang tua. Jangan durhaka sama orang tua. Iya, hebat. Kandang orang lain. Oke. Mas Furkan, Ustazah tanya,
Contoh durhaka kepada orang tua itu apa? Satu saja. Marah-marah. Marah-marah. Oke. Apalagi Mas Fahri? Apa yang bisa? Durhaka pada orang tua. Bantah. Hah? Oh, bantah. Bantah, pinter. Disuruh nggak mau. Ya. Melakukan korupsi perintah orang tua. Ya. Jangan, bukan hanya itu. Kalian disuruh kemudian bilang, sudah durhaka. Dibilangin, kalau kamu durhaka sama orang tua, Gak mau nurut sama orang tua. nggak mau nurut sama orang tua. Ya, itu contoh, salah satu contoh durhaka kepada orang tua. Nah, Katanya satu kok banyak tadi. ketika dia durhaka, apa azab yang diturunkan Allah kepada Malin Kundang? Batu. Jadiin batu dia. Jadi batu. Dikutuk dari batu. batu. Jadi ayam. Hah? Jadi kandang soalnya mencuri kandang. Malingnya namanya kundang, Mus. Udah malingnya namanya kandang sedangkan yang ada di Tadi kandang. ayam, Mus. Maling di kandang. Kundang. Kandangnya penjara. Oke, jazakumullah, itu tadi penjelasan tentang teks fiksi dari Ustazah ya. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin bercerita? Angkat tangannya, nanti Ustazah hidupkan. Kalian boleh menghidupkan. Sorry. Apa? Apa? Oke. Mas Ansori, tadi sudah dengar penjelasannya Ustazah ya? Udah. Oke. Tadi cerita fiksi itu dibagi dari 4 jenis cerita. Apa saja? Itu tema. Jenis ceritanya, nah, itu unsurnya. Ada? Jenis. Ada apa? Ada 5. Ada 4. Oh, Ada dongeng. ada dongeng. Ada Novel ya. Cerpen sama roman. Ada 4 ya. Oke. Oke. Nah, dari kalian semua ada yang bisa menyebutkan satu judul buku tentang dongeng yang sudah kalian baca, yang sudah pernah kalian baca? Apa ya? misteri nggak apa-apa, Us. Maling kundang. Apa nih? Maling kundang. Malin kundang. Hah? Kundang. Kendaus. Ya apa? Yang kancil. Kisah Nabi Musa. Semut dan belalang. Kemudian belalang, hebat. Siapa yang sudah pernah baca tentang si kancil dan buaya? Udah. Siapa yang sudah Belum. terima? Cerita Karima itu termasuk cerpen ya. Biasanya sebenarnya ada di perpustakaan. cerita pendek. Cerpen itu cerita pendek. Lalu suatu hari ada angin Oke. kencang. Hari ini Ustazah akan baca dongeng tentang semut dan Kisah Nabi Musa. ya, kalian dengarkan baik-baik ya. Oke. Aku mau Gajah. Aku mau ya. Kisah gajah yang dikutuk menjadi boneka. Masya Allah, masuk gajah dikutuk jadi boneka. Nah,
Berarti gajahnya durhaka ini ya. Waduh, Iya. durhaka sih. Oh, teman-teman Jadi ini kecil. aku yang baik. Masa aku durhaka? Yo, Iya. Pangeran dikutuk jadi kakak Us. Pangeran dikutuk jadi kakak. Jadi berusaha Nabi Musa. Pangeran dikutuk jadi princess. Bisa Nabi Muhammad. Itu jadi proses beda itu. Pangeran jadi princess Us. ya, Aneh-aneh. ya, sebentar aja ya. Ustazah mau mendongeng. Oke. Adik-adiknya mau ikutan dongeng? Dengarkan cerita dongengnya Ustazah boleh? Ini ya, kayak aku. Ya, kayak aku ikutan. Iya, enggak apa-apa. Ayo, dengarkan baik-baik ya. Oke. Semut dan belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Terik matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan. Kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik bermain biola sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, apa sih yang sedang kamu lakukan?" Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin. Ngapain kamu susah-susah? Sekarang kan belum musim dingin. Masih lama musim dingin itu. Ayo sini, lebih baik ikut aku. Kita malas-malasan dulu. Kita nikmati hidup kita ini. Tapi sang semut tidak mempedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari. Sang semut sibuk bekerja. Sementara itu, sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya, musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanan yang berlimpah karena hasilnya dia mengumpulkan setiap harinya. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Sang belalang hampir mati kelaparan. Sedangkan sang semut datang memberinya makanan untuk membantu atau menolong belalang. Sejak saat itu, sang belalang jadi ikut rajin bekerja seperti sang semut. Oke. Dari cerita ini, silakan boleh dihidupkan. Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Boleh dihidupkan? Nggak bisa? Boleh dihidupkan? Semut dan belalang. Semut dan belalang. Sing dingin. Halaman 18. Semut dan belalang. Ya ampun. Ada halaman. Nah, judulnya apa tadi judulnya? Semut dan belalang. Semut dan belalang. Semut dan belalang. Halaman 19 ada dong. Dikerjakan dah Us. Ya, ditulis. Semut dan belalang. Tokohnya siapa? Ini Siapa sebut dan Halaman berapa, Ustazah? halaman 8. halaman 17 dong. Buku apa Us? Buku pelajaran 4 dan 4 dan 5. Oh iya.
buku tulis. Sampai jam berapa ini? Buku tulis. Tokohnya Tokohnya semut dan belalang. Jangan di mana, Ustazah? Ditulis di mana? Di sininya. di sini kan. Di kepalanya belalang. Aku nggak bawa. Sangat WK. Tokohnya semut dan Belalang. Oke, tokoh tadi ada berapa ya tokoh tadi? Ada 2 ya? Tokoh Dua tuh. 19. 18. 18. 19 ada cerita lagi guys. Lain. Nah, yang lingkaran yang ketiga itu bukan tokoh tapi watak. Ustazah salah ketik ya. Kata. Diganti watak. Hayu. Halaman berapa, Us? 18. Apa itu? Oke. Wataknya apa wataknya? Wataknya semut bagaimana, Mbak Amira? Wataknya semut bagaimana? Wataknya semut rajin belajar cari makanan. Rajin belajar. Rajin bekerja. Belajar makan sampai gendut. Rajin bekerja dan tidak patah semangat. Nah, wataknya Belajar belalang makan sampai bagaimana? gendut. Us apanya yang diganti Us? Satunya diganti wadah. Bermalas-malasan. Ya, yang ini loh. Yang ini tokoh kan tokoh ada 2 ya. Ada ini sama ini. Nah, itu yang satunya diganti watak. Ya, Oh, ya. bermalas-malasan, pinter. Kemudian latar tempatnya di mana? Hutan. Hutan. Di tengah. Daun. Nggak ada nama daun, kan? Dekat sungai. Di rumput-rumput, Us. Kan kecil-kecil. Oh iya, tapi Gak di, ada apa-apa ini kan. di tengah hutan. Apa? Di tengah hutan. Di bumi, Us. Latar suasana Di polus. di mana? Di planet polus. Pak Us. Latar suasananya tuh. Apa? Latar suasana. Latar belakang. Latar belakang bukan. Latar suasana. Tadi kan latar ada 3. Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempatnya di tengah hutan. Latar suasananya di mana? Di tengah hutan. Musim salju. Bagaimana? Musim salju. Musim panas dan musim salju. Intinya bukan di Indonesia ini. Musim hujan dan musim panas. Nah, kemudian awal ceritanya bagaimana? Mas, Berapa Ustazah? Tadi apa Ustazah yang di tempat tadi? kenapa nak? Hiduplah Di seekor tengah semut hutan. yang sangat rajin. Hiduplah seekor semut yang mengerjakan mas. Awal ceritanya bagaimana ya? Aku Di tengah hutan. Hiduplah seekor semut. Tidak ada semut di hutan, tapi kok nggak berkelompok aneh kali. Semut bertemu dengan belalang. Oh, ketemu dengan belalang di mana itu? Di hutan. tengah hutan. Iya, di Padang rumput. hutan. Lagi HP dimakan. Itu sih pasti sering. Iya Mbak Najma. Ya, Najma pintar sering belajar. Oke. Kalau akhir ceritanya bagaimana? Akhir ceritanya. Semut bekerja keras untuk makan Akhirnya belalang banyak. bekerja keras untuk mencari makan. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabet ekor Ya, belalang Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut.
Dia malas. Alasan. Oke. Nah, amanat yang bisa diambil sudah dicatat semua, sudah diisi semua. Amanat yang bisa diambil apa? Rajin dan tidak bermalas-malasan. Rajin dan Kerja kelas lah sebelum semuanya terjadi. Weh. kemudian ada lagi nggak yang menemukan amanat selain itu? Tidak bermalas-malasan. Bisa ada lagi nggak? Bekerja keras. Ya, Jangan sok tahu. Hah? Bekerja Jangan keras sok akan tahu. mendapat keuntungannya. Oke. Nah, Kerja kelas lah sebelum semuanya terjadi. apa? di bagian akhir, kalau kalian bisa memetik satu pesan di sana tersembunyi. Pesan tersembunyi. Di Ini. bagian akhir dari cerita. Membantulah orang Ada yang paluar. seperti apa itu loh yang tadi tuh semut membantu belalang. Ya, pintar Mbak Devi. Oke, apa itu berarti disempurnakan lagi bahasanya? Kita harus Ini Kita dari harus belalang. membantu guys. berbagi pada orang yang Ini pesan tersembunyi. Membantu. Membantu atau orang lain. Nah, ini saya hubungkan dengan kalian sebagai siswa, sebagai murid. Sikapnya semut atau sikap belalang yang kalian tiru? Semut. Sikap semut yang baik itu yang bagaimana? waktu bekerja keras sama waktu Bekerja keras dan tidak putus asa. Hebat. Membantu dan Kalian harus suka belajar ya. Jangan sampai besok mau ulangan hari ini baru buka buku. Hari ini mana yang nah, kalian harus belajarnya setiap hari. Seperti semut. Nanti malamnya. bukan besok pagi mau ulangan Keras. baru kerja keras. Terlambat apa terlambat seperti itu? Setiap jam. Terlambat. Banget kalengku ya. Akhirnya nggak bisa masuk yang semuanya. Mati. Yang ya bablas nanti materi Mati. bablas. Oke. Cepat kalian. Nah, yang kotak yang bawah. Yang mana tokoh yang patut kita contoh? Semut. Semutnya kok soliter. Mengapa kok Sama kita kelompok. semut? Kok Kenapa? semutnya cuma sendirian ya? Iya. Kenapa? Kenapa kok Harusnya kan berkelompok. Mbak Amira atau Mas Bagas atau Mbak Konita? Kenapa ya? Ayo teman-teman, bantu Ustazah. Kenapa kok kita harus contoh semut? Kenapa? Karena sikapnya baik. Oke, sikapnya baik. Sikap baik yang seperti Cilik-cilik apa? tapi sangar-sangar. Membantu orang. Bekerja keras, membantu orang. Karena semut suka bekerja keras meskipun belum Bekerja keras dan gotong royong. saat setiap hari bekerja keras untuk persediaannya ketika Di kita musim hujan atau musim dingin. Bekerja ya, keras dia dan sudah menyiapkan bergotong royong. musim dingin. Kalian, insya Allah nanti bulan Oktober tanggal 20 kalian sudah akan masuk ulangan harian untuk tema 4. Nah, mulai hari ini. Wow. Kalian pelajarannya. Wow. Dapat Cepat sekali. PKN. Masih ingat PKN pelajarannya apa kemarin? Se-Jawa sudah. Sekarang bahasa Indonesia yang terakhir. Ya. Kok ada lagu, guys? Ada lagu odong-odong. 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 Wah, cerita lagi. Siapa yang mau?
Nggak Apa mau. yang cerita? Bawang merah dan bawang putih. Kok gambarnya beda sama suaranya, guys? Gambarnya Sultan. Karena itu ada cerita Dia desa di Yogyakarta. Cerita lagi aku yang bacakan aja. Diam, tupai dan ikan gabus. Bawang. Ada yang mau membacakan? Walaupun tidak Aku, Apa sih senengnya? Tadi lo dah namanya. Jadi Cuma ya. Sampai jam berapa? ikan gabus ya, Us? Ya, sebentar ya. Yang lainnya Ustaz Amyu, yang Pak Najma saja nanti yang berbicara ya. Sampai jam berapa, Us? Sampai jam setengah. Sampai jam berapa, Us? Sudah jam berapa? Selesai sampai jam berapa? Udah biarin sampai jam berapa, aku masih mau lihat ceritanya. Jam 8 kan. Ini dulu. Iya capek. Kita kisah Nabi Musa. Kok lagu Cina? Iku nak. Aneh. Ayo, rentangkan tanganmu. Weh, senam ya. Senam, guys. Tadi aku olahraga. Jadi posisi T di pose. Ya Allah. Dari cilik. Bajuku dicuci. Kok lagu apa ini, Us? Apa ceritanya? Aku udah ngomong. Lagu TK. Ubur. Ah, bagus. Yang dijauh ubur-ubur. Ubur. Sudah kembali. Jangan jaga belum. Mendengarkan ceritanya Mbak Najma. Sebelas studi Surabaya. Ngomong apa itu gajahnya? Lagu TK. Suaranya sudah nggak kedengaran. Lagu tikus makan. Biar tambah semangat. Bentar ya, bentar ya. Oke. Sekarang Mbak Najma saja yang berbicara ya. Silakan Mbak Najma, bisa dihidupkan stikernya. Oke. Kita dengarkan Mbak Najma, yang lainnya dengarkan, kemudian sambil disimak. Setelah itu bisa kita isi yang halaman 20. Siap Mbak Najma? Siap, Us. Oke, mulai. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama-sama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan bahwa makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat panas, sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai.
Saat menemukannya, ia melubangi satu kepala dan membicarakan. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat keluar dari kelapa dan gigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Wah, jazakumullah ya Mbak Najma. Alhamdulillah. Itu tadi cerita tentang tupai dan ikan gabus ya. Boleh silakan dibuka halaman 20. Judulnya tadi apa? Silakan ditulis. Kemudian tokohnya ada siapa saja ya? Ada berapa tokohnya? Ya, boleh di-mute. Tiga. Ada tiga. Apa saja? Ikan hiu, ikan gabus, tupai. Dikerjakan di halaman 20. Saya tunggu sampai berapa menit ya? 3 menit aja cukup? Halaman berapa, Us? 20. Cukup? Tapi ada yang belum diambil, Us. Oh, ada yang belum diambil? Oke, kalau belum diambil, kita di buku tulis aja ya. Siapa yang belum diambil bukunya? Sama seperti tadi, lingkaran yang kedua tokoh itu namanya watak. Nah, diganti watak, pintar. Yang ketiga Dua, yang satunya diganti watak. sampai jam 8:30. Kenapa kok matem? Mataram. Ustazah, wataknya ini apa, Ustazah? Kenapa? Baik semuanya baik. Wataknya apa? Ada 3 tokoh. Bagaimana wataknya ikan gabus? Baiknya seperti apa? Bersyukur. Banyak minta. Sahabat baik dengan Menyelamatkan. Gabus apa tupai? Sudah tempatnya Tupai di mana, penolong. Us? Kenapa nak? Tupai penolong. Tempatnya itu loh. Apa tempatnya, ada yang tahu nggak? Ayo. Tepi pantai. Tepi pantai. Tepi pantai. Ada di sebuah daerah. Nama daerahnya ada di situ. Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan. Soal 2 untuk kalian. Tepi pantai dan Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Nah, pintar. Sudah ketemu? Zaki Zaki. Sorry. Awal ceritanya. Awal ceritanya. Suatu hari. Angkat di situnya ada apa? Ada yang ingin Lalu disampaikan? kalau hiduplah seorang sahabat. Gak dengar. Oh, nggak dengar. Gak dengar. Banyak soal kamu. Tempat baru dan selalu dilakukan bersama. Tanya. Siapa yang ingin Bilang pun. Siapa yang ingin Nah, ditanya, Ustazah. Siapa sih? Kamu nggak ada gambarnya, ada bingung. Siapa ini yang ngomong? Aku. Manusia. Oh, Zaki. Awal ceritanya bagaimana? Adrian bisa bantu Mas Zaki? Awal ceritanya. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat.
Ceritanya berawal di apa? Ketika tupai tidak melihat ikan gabus. tidak melihat sahabatnya. Itu awal ceritanya. Hanya dia mencari tahu. Kemana ikan gabus sahabatku? Ternyata ikan gabus sedang Sakit. Sakit. Sedang Ikan lesu, makan sedang tidak gabus. makan, sedang pengen hati ikan Sedang hiu. lesu karena sakit. Lucu cerita. Bentar. Saudara ikan hiu itu apa, Us? Ikan hiu itu ikan hiu. Namanya dipanggil ikan hiu. Oh, Ikan apa? Hiu. Hiu. Oh. Sudah? Tanya satu-satu ya. Kalau akhir ceritanya, Akhir ceritanya Akhir bagaimana? ceritanya Ada yang tahu? ikan hiunya mati dimakan sama ikan gabus. Ikan hiunya kewalahan. Malahan Mati. ikan hiunya bagaimana? Ikan hiunya innalillahi, hatinya dipangan sampai ikan gabus. Mbak ini. Bagaimana akhir ceritanya? dikubur. Hah? Berhasil menyembuhkan, menemukan Menyembuhkan ikan yang sedang memakan gabus. Ini kan hiunya udah mati. mendapatkan obat dari penyakitnya ikan gabus. Yaitu apa obatnya? Ikan gabus kan dipangan. Hati ikan hiu. Ikan hiu. Gimana dia mendapatkan hati ikan hiu? Bukan haram. Karena kan ikan hiu itu ganas dan semua Dia masuk ke kelapa dan hiunya terseret di tepi pantai. Terus hiunya makan kelapa. Terus entar. nggak keselak ya makan apa ya? Keselak lah. Terus tupainya lompat ke mulutnya. Mulutnya. enggak, Us. Parkur guys. Kamu tak selur. Hiu ngeluarin tupainya dari tubuhnya. Habis itu kewalahan Kan ikan hiu gede. membawa hati ikan hiu. Ini Amanatnya, Us. Amanat. ya, Kita harus saling menolong satu sama lain. Amanatnya kita amanatnya harus apa? bernafas. Kita harus Makan orang. Nah, ini kenapa disebut cerita rekaan? Ya, hayalan. Pengarang itu menghayal bahwa tupai itu bisa masuk ke dalam kelapa dan kelapanya bisa dimakan oleh ikan hiu. Itu hayalannya pengarang. Kalau kita sebagai orang yang biasanya makan kelapa gimana? Bisa enggak ya makan kelapa? Keselak enggak? Nah, itu ya cerita hayalan. Jadi pengarangnya itu menghayal. Nanti gimana ya tanya masuk ke kelapa, kemudian kelapanya masuk ke perut ikan hiu. Seperti itu ya. Disebut cerita hayalan ya. Oke, tadi amanat. Oke, amanat tadi disebutkan apa amanatnya ya? Ada yang tahu? Harus saling tolong menolong. Tolong menolong. Apalagi Kita harus saling tolong satu sama lain. Iya, harus saling menolong satu dengan yang lain. Oke. Hal baik apa yang bisa kita pelajari dari cerita ikan gabus dan tupai? Ada bukan itu. Apa? Ada Bukan ikan hiunya yang minum air kelapanya. Oh. Dapat kita. Wataknya apa? Di dalam suatu Ketinggalan aku. ikan hiu makan tomat. Watak apa, Sada? ikan hiu yang apa? Ikan hiu makan tomat. Wataknya apa, Us? Wataknya siapa yang kamu tanyakan? Kan wataknya ada tokohnya ada 3. Wataknya siapa yang kamu tanyakan? Nah iya, wataknya siapa yang kamu tanyakan? Wataknya ikan hiu, tupai atau ikan gabus? Ikan hiunya makan tomat. Us, aku ketinggalan, Us. Wataknya Ikan apa, Us? gabus. Ikan tupai dan ikan gabus wataknya bagaimana? Baik hati. Bersahabatan bagai kepompong. Nah, kalau bersahabat suka dan duka sama. Bersahabat. Suka dan duka harus terhitung. Sahabat. Nyanyi.
Oke. Ikan hiung. Buku. Odading mangoleh. Ampun. Odading mangoleh, odading mangoleh. Ampun. Sudah. Oke. Apa yang akan kita contoh dari Odading mangoleh. Odading. apa? Ya Allah. Odading mang bacot. Mas Fadli, coba cerita ke Ustazah. Hal baik apa yang bisa kita dapat, yang bisa kita contoh dari cerita tupai dan ikan gabus? Loh, ngilang Fadli nih. Azam. Aduh, Excel. Atok. Nah, Mas Danu. No? Ya. Apa? Hal baik apa yang bisa kita dari? Kenapa? Apa, Nu? Aduh, gak jelas. Oke, yang jelas aja. Zaki. Ya. Nah, apa? Dari cerita tupai dan ikan gabus tadi, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Hal baik apa yang bisa kita contoh? Tolong menolong. Oh, tolong menolong. Siapa yang tolong? Siapa yang menolong? Siapa yang suka tolong menolong? Si tupai. Tupai. Ikan gabus nggak suka menolong? Ikan juga. Tupai ikan. Kamu suka makan ikan gabus nggak? Gak pernah harus makan ikan gabus. Kamu punya sahabat? Sahabat. Waduh, gak dua sahabat. Wah, Sahabat sahabat. apa? Kenapa? Sahabat apa? Sahabat, ya sahabat karib, sahabat apa ya namanya ya? Ayo aku loh, sahabatnya Ustazah Ira, yo. Nah, kamu gak punya sahabat kah? Gak punya. Oh, gak Sahabat punya. boneka berarti itu. Itu tak ada pakai sahabat boneka. Ya, Ustazah punya sahabatnya Ustazah ya Ustazah Dian, Ustazah Hair, Ustazah Sila, itu sahabatnya Ustazah. Ketika kita bersahabat, kita harus saling menolong ya, dalam suka dan duka ya. Kalau ada temannya yang kesusahan, sahabat kesusahan, kita harus saling menolong. Oke, ada yang tanyakan lagi? 5 menit lagi selesai. Oke. Ada yang bertanya? Wah, sudah mau selesai, teman-teman. Yuk, ada yang mau tanya? Tidak, biarin saja sampai jam 9. Sudah 9. Iya, nanti. Biarin aja, Bu. 18 sama 20 Biarin aja. itu Ngapain, guys? dikumpulin kemana, Us? Yang tadi sudah dikerjakan, tidak usah kirim ke Ustazah. Ya. Tadi latihan kan sama Ustazah tadi halaman Mobil ambil baju 18 sama 20 tadi tidak usah dikumpulkan. Tapi sudah dikerjakan. Kami kumpulkan. Mengerjain doang. Yeay, seru. Semua. Halo. Hai kawan. Tekan tombol subscribe. Oke. Ya, dulu, guys. Oke. Ya, hari ini berarti materi kita tentang teks fiksi. Apa Dongeng. Dongeng. dongeng? Cerita hayalan. Ya. Ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur di dalam cerita apa saja? Ada tema, ada tokoh, apa lagi? Bata. Apa? Ayo teman-teman. Bata. 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 Pinter ya. Nanti kita pekan depan mau cerita lagi atau gimana? Kalian ya yang cerita ya? Mau cerita lagi. Cerita lagi pekan depan. Oke, saya akan bercerita. Nah, siap ya. Siapkan kuotanya. Mesin waktu.
Oh, sudah mau selesai ya, Ud? Udah mau selesai. 3 menit lagi selesai. Ya, kita berdoa 3 menit gak ngapa-ngapain aja. Enggak, 1 menit lagi. ilmu 3 yang menit dolen. kita Gak boleh. Assalamualaikum. Enggak tahu aku. bahwa kalau bilang PAI ya, tetap dilihat bentuknya. Paham tuh? I know. Ayo kita akhiri. Kita dulu, baru Sadaqallahul alim. Quran dan sudah belajar. Rabbana Sada mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada. Jadi juga mohon maaf ya teman-teman. Besok kita Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Trente. Assalamualaikum Mbak Trente penuh dicek. Rasanya nggak boleh. Assalamualaikum. Papa